Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, dan tetap semangat menjalani hari-hari. Nah, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi mengenai layanan bagi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan motorik. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anissa Nurul Hidayati dengan NIM K3119016. Kemudian, Bagas Aldi dengan NIM K3119022. Mei Randa Ayu dengan NIM K3119058. Rizky Diah dengan NIM K3119072. Sally Sema dengan NIM K3119076 dan Sofia Sinta dengan NIM K3119078. Nah, untuk pembahasan materi lebih lanjut, mari kita simak video ini yuk. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sofia Sinta Adityaningrum, NIM K3119078. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai karakteristik spesifik anak berkebutuhan khusus gangguan motorik. Nah, yang pertama ada karakteristik kognitif. Pada umumnya, anak yang mengalami gangguan fisik memiliki IQ yang normal. Namun, di sini kita ambil contoh seperti anak cerebral palsy, ini mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita, teman-teman. Jadi, pada umumnya, tingkat kecerdasan anak gangguan motorik ini sangat bervariatif. Nah, anak yang memiliki gangguan fisik seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa mereka memiliki IQ yang normal dan bisa berinteraksi dengan anak-anak normal lainnya. Tetapi, kita ambil contoh seperti cerebral palsy yang sudah saya bilang tadi. Menurut Hartman dalam Astati tahun 1990, mereka melakukan kajian dan mereka menemukan bahwa sebanyak 45% anak cerebral palsy mengalami keterbelakangan mental. Tetapi sisanya mereka mempunyai IQ yang normal dan juga sedikit di bawah normal. Nah, kebanyakan anak cerebral palsy ini mengalami gangguan, teman-teman. Gangguan apa aja sih? Yang pertama, gangguan persepsi, gangguan kognisi, dan gangguan simbolisasi. Nah, dari persoalan tersebut, itu disebabkan karena syaraf penghubung dan jaringan syaraf ke otak mengalami kerusakan, sehingga proses persepsi yang dimulai dari stimulus merangsang alat, maka diteruskan ke otak oleh syaraf sensoris yang kemudian ke otak mengalami suatu gangguan. Kemudian, kemampuan kognisi yang terbatas disebabkan karena adanya kerusakan otak, sehingga mengganggu fungsi kecerdasan, fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, fungsi bicara, dan fungsi rabaan. Sedangkan gangguan pada simbolisasi, hal ini disebabkan karena adanya kesulitan dalam menerjemahkan apa yang didengar dan menerjemahkan apa yang dilihat. Karena dari kesemua problem tersebut akhirnya bisa mempengaruhi kemampuan belajar pada anak-anak. Nah, selanjutnya karakteristik yang kedua yaitu karakteristik sosial dan emosi. Sama halnya dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang lainnya, anak berkebutuhan khusus gangguan motorik hampir secara mayoritas, namun tidak semuanya ya, hampir secara mayoritas itu mengalami perasaan-perasaan negatif, seperti merasa rendah diri dan tidak berguna. Sehingga akhirnya perasaan-perasaan negatif tersebut dapat mempengaruhi emosi dan juga perkembangan sosial anak. Namun, ada juga beberapa anak gangguan motorik yang tidak terpengaruh. Mereka tidak terpengaruh dengan kondisi ini dan membuat mereka bisa survive hingga mampu mempengaruhi lingkungan sekitar mereka. Nah, salah satunya adalah menjadi motivator handal untuk menyemangati teman-teman di sekitarnya. Selanjutnya adalah karakteristik fisik. Kita mengambil contoh anak cerebral palsy.
anak cerebral palsy mereka kebanyakan mengalami gangguan bicara. Gangguan bicara disebabkan karena kelainan motorik alat bicara seperti lidah, bibir, dan rahang. Kelainan motorik alat bicara tersebut dapat mengganggu dalam pembentukan artikulasi yang benar. Bahkan ketika mereka berbicara pun, rata-rata lawan bicara mengalami kesulitan untuk memahami apa yang mereka katakan. Nah, kondisi tersebut disebabkan karena apasia sensoris. Artinya, suatu ketidakmampuan bicara karena organ reseptor anak tersebut terganggu secara fungsinya. Selain itu juga disebabkan karena apasia motorik, yaitu kondisi di mana anak cerebral palsy bisa menangkap informasi dari lingkungan sekitarnya melalui indera pendengarannya, tetapi ia tidak mampu untuk melakukan suatu timbal balik dan merespon dari informasi yang ditangkapnya. Kemudian, anak cerebral palsy juga mengalami kerusakan pada pyramidal tract dan ekstrapiramidal atau jaringan syaraf bagian dari sistem motorik yang berfungsi untuk mengatur sistem motorik mereka. Karena kondisi tersebut mereka mengalami kekakuan, problem keseimbangan, dan tidak dapat mengendalikan gerakan. Karakteristik fisik selanjutnya yaitu gerakan tubuh terlihat kaku dan terlalu lemas. Nah, gangguan ini biasanya bisa dilihat ketika anak-anak memasuki usia balita. Tanda gangguan perkembangan motorik pada balita ini berhubungan dengan kondisi hipotoni dan hipertoni. Pada balita yang memiliki kondisi hipotoni, tubuh dan gerakannya terlihat terlalu lemas bila dibandingkan dengan anak-anak seusia yang lainnya. Hal ini membuat mereka sulit bergerak secara efisien, seperti sering kehilangan keseimbangan, memiliki koordinasi tubuh yang kurang baik, dan lambat dalam bereaksi. Sebaliknya, balita yang memiliki kondisi hipotoni biasanya memiliki tubuh dan gerakan yang terlihat kaku. Mengapa hal ini terjadi? Karena akibat otot yang terlalu tegang, seperti mereka sering kesulitan dalam melepaskan barang yang mereka genggam, sulit dalam mengubah posisi, dan sulit di dalam berpindah tempat. Karakteristik selanjutnya yaitu terlihat ceroboh dan kurang koordinasi. Hal ini juga bisa dilihat pada usia balita. Sepertinya wajar ya teman-teman kalau misal balita ini sering melakukan suatu hal yang ceroboh. Tetapi yang patut diwaspadai adalah ketika perilaku ceroboh bertambah parah atau balita mendadak menjadi sangat-sangat ceroboh. Kecerobohan anak yang bertambah parah ini disebabkan karena otot yang lemah dan kurangnya kendali motorik, sehingga bisa menjadi tanda adanya kondisi cerebral palsy yang ringan. Karakteristik selanjutnya yaitu bergerak sangat dominan dengan satu sisi tubuh saja. Hal ini bisa dilihat ketika anak-anak memasuki usia balita, di antaranya usia 1-2 tahun. Nah, antara usia ini biasanya sudah bisa dilihat sisi tangan mana yang dominan digunakan oleh balita. Selama balita tersebut masih bisa menggunakan sisi tubuh yang lain dengan seimbang, maka kondisi ini bisa dikatakan kondisi yang normal. Tetapi beda cerita jika pergerakan motorik hanya dominan pada satu sisi tubuh saja, dan balita terlihat tidak bisa menggunakan sisi tubuh yang lainnya. Kemudian, karakteristik selanjutnya yaitu sulit menggenggam barang atau mengangkat suatu benda. Kemudian, otot tubuh terasa kaku dan lumpuh, termasuk otot wajah. Saya Selisema NIM K31190076 akan menjelaskan tentang hambatan pada anak yang mengalami gangguan motorik. Terdapat 5 hambatan yaitu 1. Gangguan motorik, 2. Gangguan sensorik, 3. Gangguan berbicara, 4. Gangguan kecerdasan,
5. Gangguan emosi dan penyesuaian sosial. Pertama, saya akan menjelaskan tentang gangguan motorik pada anak yang mengalami gangguan motorik, yaitu dapat berupa kesulitan berpindah tempat, bergerak, dan berjalan. Hal ini dikarenakan kelumpuhan pada salah satu anggota gerak bagian atas maupun bawah. Gangguan koordinasi antara otot, tulang, persendian merupakan akibat kerusakan otaknya. Kerusakan pada otak inilah yang menyebabkan anak tersebut mengalami kekakuan, kelumpuhan, gerakan-gerakan involunter yang tak dapat dikendalikan. Di samping itu, anak-anak ada yang berjalan secara terhuyung-huyung, pola jalan menggunting, tidak ada keseimbangan karena terdapat kerusakan pada otak kecil. Dengan adanya gangguan ini, anak sulit melakukan aktivitas hidup sehari-hari di rumah maupun di sekolah. 2. Gangguan sensoris. Luasnya kerusakan di otak berakibat pada sistem sensoris seperti kelainan penglihatan, pendengaran, perabaan, bahkan sensasi rasa pengecapan. Salah satunya yaitu gangguan penglihatan disebabkan gangguan pada saraf yang mengatur pekerjaan bola mata. Gangguannya dapat berupa juling, astigmatis, dan kelainan mata lain yang disebabkan oleh tremor bola mata dan menyebabkan bola mata tersebut bergerak-gerak sehingga penglihatan menjadi tidak jelas. Ketiga, gangguan berbicara terjadi karena luasnya kerusakan di otak menyebabkan anak sulit memahami bahasa. Hal ini membuat anak tersebut akan kesulitan untuk berkomunikasi. Keempat, gangguan kecerdasan seperti yang diungkapkan oleh Stephen dan Hawks bahwa 40-65% anak yang mengalami gangguan motorik berada pada kategori retardasi mental, kondisi di mana anak-anak tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Kelima, gangguan emosi dan penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial pada anak yang mengalami gangguan motorik menjadi terhambat hubungan sosialnya mengingat terdapat hambatan yang menjadi syarat setiap orang untuk melakukan hubungan sosial. Persyaratan yang dimaksud adalah keterampilan berkomunikasi, adanya kemampuan mobilitas, keberanian, dan kemauan untuk bergaul. Hasil penelitian Saury dan Telford menyatakan bahwa kecacatan yang terdapat pada diri anak, respon, serta sikap masyarakat mempengaruhi pembentukan pribadi anak-anak tersebut, baik secara umum maupun khusus yang berkaitan dengan konsep dirinya. Perkenalkan, nama saya Bagas Aldi Pradana dengan NIM K311922. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi dan kondisi well-being bagi anak penderita gangguan motorik. Potensi diri dari seorang penderita gangguan motorik adalah dengan pengembangan potensi fisik, bakat, kesenian, serta intelektual mereka, seperti bermain catur, menjadi atlet, atau bahkan menjadi seorang tenaga informatika, serta musik. Perasaan inferioritas pada diri individu gangguan motorik adalah penerimaan diri yang buruk mengenai diri sendiri, rendah diri sehingga menyebabkan kurang percaya diri, sifat malu pada diri sendiri yang kemudian mengarahkan individu pada usaha mengisolasi dirinya sendiri. Akibatnya, individu cenderung merasa berbeda secara negatif. Dikutip dari Korea dalam Majdan dan Nurul Hartini pada tahun 2012. Al-Karimah pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa penyandang tunadaksa merasa lebih bahagia dan sejahtera saat mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri atau dapat dikatakan tidak bergantung pada orang lain. Hal lain diungkapkan penyandang tunadaksa dalam merasa dirinya sejahtera saat mereka tidak merasa minder, percaya diri akan keadaan fisiknya, tidak khawatir akan lingkungan di sekitar mereka atau lingkungan baru yang tidak dapat menerima kondisi keterbatasan mereka. Dari deskripsi berikut, diketahui kondisi well-being pada anak penderita gangguan motorik adalah terpenuhinya autonomi pada diri mereka karena keinginan mereka untuk hidup secara mandiri. Yang kedua, terpenuhinya self-acceptance dengan lebih percaya diri dan tidak minder. Yang
terakhir, terpenuhinya environmental mastery karena mereka akan jauh lebih senang akan lingkungan sekitar mereka yang dapat menerima kondisi keterbatasan mereka. Saya, Anissa Nurul Hidayati dengan NIM K311916. Di sini, saya akan menjelaskan tentang layanan pada anak dengan gangguan motorik. Adanya kelainan fungsi tertentu pada anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Pelayanan yang dapat diberikan yaitu: pertama, pelayanan sosial. Anak gangguan motorik membutuhkan perhatian khusus dari lingkungan yang mampu mendorong mereka untuk hidup lebih baik lagi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan agar anak mampu menyesuaikan dirinya untuk dapat hidup di tengah-tengah lingkungan sosialnya. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi mandiri dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak. Pelayanan sosial yang dimaksud merupakan salah satu dari usaha kesejahteraan sosial yang dapat diberikan dalam rangka menangani persoalan hidup lewat berbagai layanan pertolongan. Fungsi pelayanan sosial ini yaitu memberikan layanan berbentuk program-program rehabilitas sosial yang berfokus pada anak disabilitas. Pelayanan sosial tersebut meliputi penyelenggaraan pendidikan, akses kesehatan, rehabilitas, dan juga rekreasi yang dilakukan bagi anak gangguan motorik untuk meningkatkan keberfungsian mereka, terutama dalam masa tumbuh dan kembangnya. Layanan yang kedua yaitu layanan mobilitas dan aksesibilitas. Terdapat kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang pedoman teknik fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Dalam Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa pedoman teknis tersebut dibuat untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas, yakni keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Saya Rizky Diapantika, NIM K31190072 akan melanjutkan materi masih pada layanan mobilitas dan aksesibilitas. Ada beberapa komponen lingkungan dan bangunan yang sesuai dengan Permen PU tadi. Yang pertama, harus ada ramp atau tangga landai, jadi memudahkan bagi pengguna kursi roda ataupun penyandang disabilitas tunanetra. Yang kedua, lift atau eskalator. Yang ketiga, harus ada pintu otomatis dengan sensor gerakan untuk membuka dan menutup secara otomatis. Yang keempat, ada toilet khusus, yaitu toilet yang bisa digunakan oleh pengguna kursi roda, yaitu dengan ruangan yang lebar dan kloset duduk yang dilengkapi dengan rel pengaman untuk berpegangan. Yang kelima, harus ada ruangan atau kamar yang dilengkapi dengan huruf braille, jadi mendukung bagi penyandang disabilitas tunanetra. Yang keenam, ada pembeda landmark untuk menjadi identitas sebuah gedung atau ruangan. Yang ketujuh, ada parkiran khusus. Dan yang terakhir, ada keamanan lingkungan, yaitu yang meliputi saluran air atau got yang tertutup, juga lantai yang tidak licin atau basah. Layanan berikutnya yaitu layanan terapi untuk mendukung fungsi fisiknya. Beberapa terapi yang bisa digunakan yaitu ada fisioterapi dan okupasional terapi. Untuk fisioterapi, itu adalah perawatan yang dilakukan untuk membantu mengembalikan fungsi dan gerakan bagian tubuh seseorang akibat luka, sakit, atau hilangnya kemampuan tubuh. Pengobatan fisioterapi ini dilakukan dengan menggunakan modalitas sumber alam atau fisik, seperti air, listrik, panas, dan mekanik. Jadi, fisioterapi ini ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu diantaranya dengan menggunakan media seperti air, listrik, panas, ataupun mekanik. Terapi ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan pencegahan, diagnosis, dan penanganan untuk mengatasi gangguan fisik. Fisioterapi ini juga bisa dilakukan pada pasien dari semua rentang usia, misalnya untuk mengobati sakit punggung hingga persiapan olahraga dan persalinan. Terapi yang kedua yaitu okupasional terapi.
Terapi okupasi ini merupakan perawatan khusus untuk seseorang yang mengalami gangguan kesehatan tertentu agar bisa mendapatkan harapan positifnya. Misalnya, mampu melakukan aktivitas sehari-hari yang sebelumnya tidak bisa dilakukannya seorang diri. Nah, terapi ini berguna bagi penyandang tunadaksa untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kondisi kecacatannya. Untuk cara pemberian terapi ini, itu adalah dengan memberi latihan maupun aktivitas yang berkaitan dengan sasaran. Nah, untuk membedakan antara fisioterapi dengan occupational therapy, itu terletak pada tujuan utamanya. Fisioterapi berfokus pada fungsi gerak tubuh dan mobilitas, sedangkan terapi okupasi berfokus pada kemandirian subjek. Occupational therapy ini juga bertujuan untuk membantu subjek agar dapat hidup semandiri mungkin dalam melakukan aktivitas hariannya. Setelah mendengar seluruh penjelasan pada subbab sebelumnya, kali ini kita akan memasuki pada bagian contoh tokoh yang memiliki gangguan motorik. Saya Miranda Ayu Nuraini dengan NIM K311958 akan menjelaskan mengenai kisah Stephen Hawking dan Sabrina Rovasita. Berikut penjelasannya. Stephen Hawking adalah seorang fisikawan, kosmologi, pengarang, dan direktur penelitian Center for Theoretical Cosmology di Universitas Cambridge. Ia merupakan seorang ilmuwan yang mengidap amyotrophic lateral sclerosis atau yang biasa disingkat menjadi ALS. ALS sendiri merupakan penyakit yang menyerang saraf motorik otak dan tulang belakang. Akibatnya, Stephen harus mengalami kelumpuhan di usia muda. Berbicara pun mulai sulit didengar dan ia didiagnosis mengidap gangguan saraf di usia 21 tahun. Selain kehilangan kemampuan berbicara, Stephen pun mulai memiliki kemampuan bergerak yang terbatas. Pada akhirnya, tahun 1960-an, ia menggunakan kursi roda sepanjang waktu. Akan tetapi, itu semua tidak menghalanginya untuk tetap berkarya. Ia dikenal melalui penemuan-penemuan hebatnya di dalam dunia fisika, seperti teorema Penrose, formula Bekenstein, radiasi Hawking, efek Gibbons, dan masih banyak lagi. Atas berbagai penemuan ilmiahnya inilah, ia mendapat berbagai macam penghargaan, seperti Eddington Medal, Adam Prize, Medali Copley, Presidential Medal of Freedom, dan masih banyak lagi. Sabrina Rovasita merupakan seorang guru di sekolah luar biasa Yapenas Yogyakarta. Ia sendiri merupakan seorang pengidap cerebral palsy di mana terdapat gangguan pada saraf motorik yang menyebabkan kehilangan koordinasi gerakan otot badan. Hal itu membuat Sabrina mengalami kesulitan dalam berbicara dan berjalan. Akan tetapi, kekurangannya ini tidak membuatnya semakin berkecil hati. Ia malah semakin bersemangat untuk menempuh pendidikannya. Sabrina lulus dengan nilai Eptanas tertinggi di sekolahnya, yaitu di atas 44 atau rata-rata hampir 9 untuk 5 mata pelajaran. Sabrina menyelesaikan pendidikan sarjananya selama 3,5 tahun dengan IPK 3,25 yang menjadikannya mahasiswa penyandang cerebral palsy pertama yang berhasil lulus di Universitas Yogyakarta dan ketiga di Indonesia. Sabrina juga menempuh pendidikan master di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Di kampus itu juga ia menjadi satu-satunya penyandang cerebral palsy yang kuliah di pasca sarjana. Sabrina meraih 2 penghargaan dari sebuah perusahaan dan media sebagai tokoh inspiratif muda.